Salam sejahtera para hamba Tuhan, aktivis gereja, dan juga seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali untuk memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab melalui ibadah live streaming. Hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan grand tema atau tema besar, yaitu Allah Esa. Nah, tema ini sudah saya siapkan untuk lebih dari 20 episode. Semua ini kami pancarkan, kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Karena Bible Teaching Ministry adalah satu link YouTube yang khusus memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab. Banyak kebenaran-kebenaran yang hamba mau sampaikan secara berseri. Sebelum kita masuk ke pengajaran kita hari ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu lagu pujian penyembahan sebagai pembuka bagi kita agar hati kita dipersiapkan untuk menerima kebenaran ini. Judul lagu yang akan kita dengar pada saat ini adalah Bapa yang Setia. Saya memilih judul lagu ini karena hari ini kita akan belajar di sesi yang ke-12 dengan judul Aku dan Bapa adalah satu. Mari kita dengarkan pujian dan penyembahan ini. Selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan.
selamanya ku sembah. Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan saat ini kita akan masuk ke dalam pengajaran firman Tuhan. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita supaya kita bisa memahami rahasia kebenaran firman ini dengan baik. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami kembali melanjutkan pembahasan kami di sesi yang ke-12 dengan tema Aku dan Bapa adalah satu. Karena kami rindu untuk menggali lebih jauh tentang entitas Allah, bagaimana hubungan Engkau dengan Bapa di sorga. Hari ini kami mengupas dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Perkataan Engkau 2000 tahun yang lampau. Supaya kami bisa memahami bagaimanakah hubungan Engkau dengan Bapa di sorga. Apakah dua pribadi yang berbeda dan terpisah, ataukah Bapa adalah Yesus Kristus sendiri? Mohon Tuhan berkenan membuka hati kami, pikiran kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk lebih memahami, lebih mendalami rahasia tentang entitas Allah. Supaya kami mengerti dengan jelas dan kami tidak salah dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan, pimpin para hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis, pengurus-pengurus gereja yang saat ini belajar tentang topik yang cukup dalam namun sangat penting sebagai landasan pondasi iman yang kokoh. Kami siap mendengarkan pengajaran ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan bahwa tema mengenal pribadi Allah yang Maha Esa itu tema yang panjang karena saya rindu Bapak Ibu mengalami satu pemahaman yang baru, satu pemahaman yang alkitabiah tentang entitas Allah. Makanya saya sudah siapkan 20 judul lebih yang kemungkinan akan terus berkembang. Sebagaimana Tuhan menyampaikan kepada hambanya ini, lalu hambanya coba rangkumkan kemudian sampaikan dalam pengajaran-pengajaran. Nah inilah tema-tema yang sudah saya siapkan dan sebagian sudah saya kupas. Dari sesi 1 sampai sesi yang ke-10 itu sudah saya berikan pengajaran. Anda yang mungkin pertama kali masuk ke link YouTube kami hari ini bisa menonton kembali di dalam link YouTube karena permanen di sana. Kemudian pelajaran yang ke-11, 12 dan seterusnya sampai pelajaran yang ke-21. Dan saya katakan tadi masih kemungkinan akan berkembang. Karena itu memang satu tema besar. Karena pemahaman manusia tentang Allah itu harus jelas dan tuntas. Jangan setengah-setengah. Karena di kalangan internal Kristen terdapat satu konsep pengajaran yaitu Allah Tritunggal. Yang menurut saya Allah Tritunggal adalah satu kebenaran yang sulit untuk kita tangkap dengan logika dan harus kita sesuaikan dengan kebenaran Alkitab. Apakah betul bahwa Allah itu 3 pribadi yang berbeda dan terpisah? Nah hari ini yang akan kita kupas adalah sesi yang ke-12 dengan judul Aku dan Bapa adalah satu, yang dikutip dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Mari kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Aku Allah Esa temanya, sedangkan judulnya Aku dan Bapa adalah satu. Bagi para hamba Tuhan mungkin tidak asing lagi yang namanya tema dengan judul. Tema dengan judul adalah 2 hal yang berbeda.
Tema kita adalah Allah Esa, sedangkan judulnya hari ini adalah Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu berbeda-beda temanya, berbeda-beda judulnya, tapi temanya itu sama. Tiga fase konsep entitas tentang entitas Allah. Ini sudah saya kupas pada sesi yang kelima. Banyak hamba Tuhan, apalagi jemaat awam yang tidak tahu bahwa pemahaman manusia tentang entitas Allah itu terbagi menjadi 3 fase dengan 3 pandangan yang berbeda. Nah, 3 fase atau 3 waktu yang berbeda ini di dalam perjanjian lama, transisi dan perjanjian baru ternyata beda-beda. Tapi itu ada di Alkitab. Kita lihat lebih jelas skemanya. Saya kupas ulang sedikit saja di layar ini yang pada sesi pelajaran kelima sudah saya jelaskan. 3 fase konsep tentang entitas Allah. Fase pertama adalah Allah tunggal. Oke. Fase pertama di perjanjian lama adalah Allah tunggal. Karena memang di dalam perjanjian lama itu selalu menekankan bahwa Allah Esa itu tunggal. Bangsa Yahudi tidak mengenal istilah Tritunggal. Andai kata pun ada kata-kata yang kelihatan mengandung unsur jamak. Misalnya ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, di Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kita ini Allah sedang berbicara dengan siapa? Nah, itu sudah saya kupas pada sesi-sesi yang lalu. Silakan dilihat ulang. Kemudian di fase yang kedua adalah masa transisi. Masa transisi yang saya maksudkan itu adalah sewaktu Yesus hidup. Ketika dia mulai mengajar di usia 30 sampai 33 tahun. Nah, ini adalah fase transisi. Karena dari Yesus lahir sampai usia 30 tahun, Yesus belum tampil untuk mengajar. Maka saya tidak masukkan. Yang saya masukkan adalah masa yang sangat pendek 3 tahun itu. Di sini ada masa yang disebut dengan istilah Dwi Tunggal. Perjanjian lama, Allah tunggal. Transisi Dwi Tunggal. Nah, setelah itu masuk ke perjanjian baru. Nah, disinilah muncul Allah Tritunggal. Jadi dari perjanjian baru sampai hari ini konsep yang dipegang oleh gereja-gereja adalah Allah Tritunggal. Kita lihat Allah Tunggal itu perjanjian lama, transisi dan perjanjian baru. Karena itu saya coba bagi menjadi 3 bagian. Itu adalah pelajaran pada sesi yang kelima sudah saya kupas di sana. Dalam perjanjian baru ada 3 sebutan penting yang menggambarkan entitas Allah. Yaitu Allah, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, konsep inilah yang memunculkan doktrin namanya Tritunggal. Bapa satu pribadi, Anak satu pribadi, Roh Kudus itu satu pribadi. Cuman saya tidak begitu setuju bahwa Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda. Sebenarnya tidak. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi yang sama. Yang bekerja menonjolnya di perjanjian lama itu Bapa. Di zaman transisi itu adalah Anak. Di perjanjian baru itu adalah Roh Kudus. Jadi sebenarnya boleh saya katakan itu satu Allah memainkan 3 peran. Yang itu saja orangnya. Maka mungkin ada yang mengatakan oneness. Yaitu semacam seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat lebih jauh. Apakah Allah itu ada 3 pribadi? Itu mendasarnya. Apakah Allah itu ada 3 pribadi dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Masalahnya di sana. Nah, kalau betul Allah itu ada 3 pribadi, bagaimana kita jelaskan pribadinya terpisah atau berbeda? Nah, kalau pribadinya terpisah, nah itu dasar Alkitabnya apa? Berarti orang Kristen bukan menyembah Allah Esa lagi, tapi Allah jamak atau politeisme, menyembah banyak Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Padahal di Alkitab istilah Allah Bapa ada, Allah Anak, Allah Roh Kudus enggak ada, tapi banyak pendeta yang latah ikut-ikutan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Artinya kan sudah salah di dalam konsep di sini. Kemudian masalah Tritunggal. Menurut Anda,
Bapak Ibu yang sedang mendengarkan pengajaran saat ini, perhatikan makna Tritunggal. Anda setuju nggak bahwa Tritunggal artinya tiga menjadi satu? Bapak Ibu yang sedang nonton pengajaran saat ini, setuju nggak Tritunggal adalah tiga menjadi satu? Kalau setuju, maaf kata, boleh Anda angkat tangan sebentar. Saya tidak bisa melihat, tapi saya tahu ada yang angkat tangan. Anda setuju ya? Oke. Jadi Tritunggal ayat 3 menjadi satu. Setuju ya? Oke. Saya akan munculkan kalimat yang kedua. Tiga adalah satu. Nah, ada yang setuju? Tiga adalah satu? Tuh kan, Bapak yang tadi sudah angkat tangan, tiga menjadi satu, angkat tangan lagi. Berarti pemahaman kita tentang Allah, entitas Allah itu bermasalah. Mana yang benar? Tiga menjadi satu atau tiga adalah satu? Semua itu harus kita jelaskan berdasarkan landasan Alkitab. Karena jika tanpa bukti dasar-dasar ayat Alkitab, tanpa kebenaran-kebenaran Alkitab, maka itu hanya menjadi teori, doktrin, dan logika manusia. Sedangkan kita tidak ingin logika manusia yang bermain tanpa dasar Alkitab. Karena kalau kita bermain di logika, maka Alkitab itu bisa saja kita tabrak. Padahal Alkitab tertulisnya tidak demikian. Misalnya tiga menjadi satu. Menurut saya adalah logika. Yang dia pakai di Alkitab ternyata tiga adalah satu. Nah, kita lihat dasar ayatnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Bapak Ibu perhatikan kata adalah. Ternyata yang dipakai Alkitab itu adalah. Bukan menjadi. Nah, makna adalah itu seperti apa? Tuhan Yesus juga menggunakan istilah adalah ketika dia menjelaskan hubungan pribadinya dengan Bapa di sorga. Jadi dia tidak menggunakan menjadi. Aku dan Bapa menjadi satu. Tapi aku dan Bapa adalah satu. Kelihatan satu kata tapi maknanya sudah beda. Kata menjadi berarti memang dua pribadi yang berbeda dan terpisah dipersatukan. Oke, menjadi satu. Sedangkan kata adalah belum tentu dari dua disatukan. Tapi bermakna beda. Coba kita lihat perkataan Tuhan Yesus dulu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Hari ini yang akan kita kupas adalah kalimat ini. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Apakah makna di balik kata adalah ini dalam posisi atau kedudukan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jadi sebenarnya posisi kedudukan gimana? Kata adalah ini. Nah, itu akan kita kupas di bagian bawah. Dan khususnya saya akan lebih banyak menekankan tentang hubungan Bapa dengan Yesus ini. Karena tema ini berbicara aku dan Bapa adalah satu. Maka yang satunya itu Roh Kudus tidak saya masukkan secara dalam di sini. Kita lihat tiga adalah satu. Apakah ini mengandung makna adanya dua pribadi yang berbeda dan terpisah lalu dipersatukan? Atau ini hanya makna simbolis saja? Aku dan Bapa adalah satu. Itu hanya makna simbolis saja? Perlu kita dalami hal tersebut. Aku dan Bapa adalah satu yang dicatatkan di Yohanes 10 ayat 30. Saya punya pemahaman demikian. Makna aku dan Bapa adalah satu tuh. Artinya adalah oknumnya itu sama. Artinya Bapa dengan Yesus itu pribadi yang sama. Aku dan Bapa adalah sama. Satu. Pribadinya sama, keinginannya sama. Otomatis keinginan Bapa juga keinginan anak juga keinginan Bapa. Karena anak melakukan keinginan Bapa. Maka Yesus berkata, aku datang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak. Kehendaknya sama. Posisinya sama.
adalah itu setara adalah derajat. Bapa tidak lebih besar dari anak, tidak lebih besar dari Roh Kudus. Mungkin kalau ada kalimat yang menekankan seakan-akan Bapa lebih besar dari anak, itu hanya masalah simbolis. Misalnya ada ayatnya Yesus katakan Bapa lebih besar dari aku. Itu hanya bahasa simbolis dan itu sudah saya jelaskan pada sesi yang ke-11. Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Kemudian derajatnya sama, namanya pun sama. Walaupun di sini oknumnya sama, pribadi, keinginan, kehendak, posisi, derajat, namanya sama, tetapi fungsinya itu berbeda. Bapak punya fungsi sendiri, anak punya fungsi sendiri, Roh Kudus punya fungsi sendiri. Nah, hari ini saya akan lebih menekankan fungsi Bapa dengan fungsi anak. Karena kita akan mengupas tentang aku dan Bapa adalah satu, sedangkan yang Roh Kudus itu kita belum libatkan dulu, akan saya kupas pada sesi-sesi yang lain. Aku dan Bapa adalah satu. Ada dua bagian yang akan kita kupas pada hari ini. Satu dalam hal apa? Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, namun memiliki fungsi yang berbeda dan menjalankan fungsi di waktu yang berbeda pula. Fungsinya itu seperti apa? Aku dan Bapa adalah satu. Saya katakan Bapa dan Yesus itu pribadinya tuh sama. Kalau pribadinya sama, seharusnya kalau kita sudah mengenal Yesus, berarti sudah mengenal Bapa, betul? Karena Bapa selama ini kan dilukiskan roh yang tidak kelihatan. Sedangkan anak kelihatan dalam sejarah 2000 tahun yang lampau. Anak Allah yaitu Yesus Kristus pernah lahir di dunia dan hidup di dunia selama 33 tahun. Nah, ini kan nyata. Sedangkan Bapa yang dijelaskan oleh Yesus Kristus ini kan tidak dalam konteks tidak nyata apakah betul Bapa ada satu pribadi tersendiri atau jangan-jangan Bapa itu adalah Yesus sendiri. Kenapa saya punya keyakinan seperti itu? Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, makna di balik semua itu mestinya Yesus dengan Bapa adalah satu pribadi yang sama. Kita lihat perkataan Tuhan. Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Perhatikan kalimat ini. Sebenarnya sangat sederhana dan sudah sangat jelas Yesus katakan di sini. Kecuali kalau pikiran kita tetap tertutup, maka kita nggak akan bisa nangkap. Perhatikan perkataan Yesus bagaimana hubungan dia dengan Bapa. Yesus berkata, kalau kalian sudah kenal aku, berarti kalian sudah kenal Bapakku. Kan seharusnya tidak demikian. Misalnya saya dengan bapak saya. Walaupun wajah saya mirip sekali dengan bapak saya. Tetap gak bisa. Karena apa? Saya dengan bapak saya itu dua pribadi. Saya gak bisa berkata kepada orang lain. Kalau kalian sudah kenal aku berarti sudah kenal bapakku yang di rumah. Kan gak begitu. Usianya saja beda. Bagaimana mungkin kenal saya bisa kenal bapak saya. Walaupun wajahnya agak mirip. Kalau mirip sudah mungkin. Nah tetapi Yesus berkata, kalau kalian sudah kenal aku, sudah kenal Bapa di sorga. Lalu lebih dalam lagi Yesus berkata, sekarang ini, bukan nanti. Sekarang ini berarti saat ini, kalian telah mengenal dan telah melihat dia. Kalau saat ini Yesus katakan, kalian sudah melihat Bapa, berarti kan Yesus itu Bapa sendiri. Itu nggak usah pakai tafsiran-tafsir macam-macam. Semakin tafsir semakin ngaco. Yesus berkata, kalau sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Sudah kenal aku, sudah kenal Bapa. Tapi murid-murid Tuhan Yesus apakah nangkap? Tidak. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam otak murid-murid itu sudah muncul dua pribadi. Konsep dui tunggal yang saya katakan tadi. Dua pribadi. Selama ini murid itu beranggapan Yesus dengan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Maka ketika Yesus katakan kalau sudah kenal aku, sudah kenal Bapa, sudah melihat aku, sudah melihat Bapa, bahkan saat ini, sekarang ini kamu itu sudah melihat Bapa di sorga, mereka tetap tidak nangkap. Karena selama ini konsep dui tunggal sudah di otak mereka. Selama ini Yesus bercerita, aku diutus oleh Bapa, aku datang dari Bapa, Bapa lebih besar dari aku melakukan kehendak Bapa,
Aku akan kembali kepada Bapa. Lalu Yesus berdoa. Kepada siapa Yesus berdoa kalau bukan kepada Bapa? Sehingga di dalam pikiran murid-murid itu ada dua pribadi. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Maka kalimat di Yohanes 14 ayat yang ke-7 tidak bisa nangkap di otak mereka. Sama juga pendeta-pendeta yang sudah menganut konsep Tritunggal nggak akan bisa tangkap ini. Karena di dalam otak mereka itu sudah tertanam pada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga ketika Yesus berkata, aku dan Bapa itu sama orang, tidak akan bisa nangkap. Tapi murid-murid tidak berani bertanya. Maka mereka saling sikut, coba tanya dong, tanya yang jelas. Dan akhirnya yang kena sikut terakhir namanya Filipus. Dan Filipus bertanya mewakili teman-temannya. Karena semuanya masih pada bingung. Kita lihat pertanyaan Filipus. Ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Berarti kalimat pertama itu mereka nggak nangkap. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia, kamu telah melihat Bapa. Artinya kalian ini sudah melihat Bapa, sehingga mereka minta tunjukkan Bapa. Artinya hadirkan Bapa di sorga di samping Anda. Pertanyaan saya, perhatikan pertanyaan saya kepada pendengar saya saat ini. Bapak Ibu, Yesus kan maha kuasa. Bisa berjalan di atas air, meredakan angin ribut, membangkitkan orang mati, menyembuhkan macam-macam penyakit. Pertanyaan saya adalah, karena Yesus dengan hubungan dengan Bapa kan dekat, Yesus bisa enggak menghadirkan Bapa di samping Dia? Yesus sanggup tidak menghadirkan Bapa di sorga di samping Yesus? Sanggup enggak? Bapak Ibu sanggup enggak? Saya yakin Anda akan berkata, sanggup dong Pak Nathan, kan tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya katakan salah, tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena Yesus itu adalah Bapa sendiri, bagaimana Dia hadirkan Bapaknya lagi. Kalau Yesus hadirkan Bapa di sorga di samping Dia, berarti Alkitab itu harus dibongkar semuanya. Orang Kristen bukan menyembah Allah Esa lagi, tapi ada dua pribadi yang berbeda. Ada Bapa, ada Anak. Satu lagi ada Roh Kudus. Padahal tidak demikian. Akhirnya muridnya kena tegur. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Filipus, lu ini kelewatan ya. 3 tahun siang malam kamu bersama-sama aku, tapi engkau tidak mengenal aku ini siapa? Bayangkan, yang hidup bersama dengan Yesus Kristus siang malam bersama-sama, pelayanan bersama-sama 3 tahun, mereka saja nggak kenal hubungan Yesus dengan Bapa itu, sehingga muncul konsep Dwi Tunggal. Apalagi kita hari ini. Maka tidak heran kalau pengenalan manusia kepada Yesus Kristus dan Allah Bapa itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah, dan ada Roh Kudus lagi memunculkan doktrin Tritunggal, tidak heran. Tidak heran. Lalu ayat 10, kita lihat 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sebenarnya sangat jelas. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti satu pribadi yang sama. Di dalam diri Yesus itu ada Bapa, di dalam Bapa itu ada Yesus. Ini sama. Artinya orangnya itu sama Bapak Ibu, sebutannya yang berbeda, fungsinya yang berbeda. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. 1 Timotius 3:16. 1 Timotius 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia ini adalah Allah atau Bapa yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, menyatakan diri dalam rupa manusia. Siapa yang menyatakan diri dalam rupa manusia? Tidak lain Allah. Artinya Allah menyatakan diri, Allah menampakkan diri, Allah mewujudkan diri, Allah inkarnasi menjadi manusia. Tidak lain di dalam diri Yesus Kristus. Namun tidak semua orang itu bisa mengerti
termasuk yang menganut paham doktrin Tritunggal juga tidak bisa mengerti karena Tritunggal seringkali menentang tentang Allah menjadi manusia. Banyak pendeta-pendeta yang tidak setuju. Maaf kata ini, Pak Erastus belakangan banyak sekali menyatakan statement-statement Yesus dengan Bapa itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Dia tidak setuju, atau pendeta Erastus Sabdono tidak setuju kata inkarnasi. Dia tentang habis-habisan. Bapak Ibu yang saya kasih, memang itulah yang namanya rahasia. Maka yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah agunglah rahasia ibadah kita. Agung itu besar, sulit dimengerti. Sedangkan rahasia itu lebih hebat lagi, terselubung, tersembunyi. Artinya kebenaran ini tersembunyi. Karena tersembunyi maka tidak semua orang bisa memahami bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau Yesus Allah yang menjadi manusia, ketika di bumi seharusnya dia juga bisa disebut Allah dong. Seharusnya. Tapi Yesus tidak menggunakan istilah Allah, tapi dia menggunakan istilah anak Allah. Itu hanya sebuah istilah. Anak Allah bukan berarti Allah punya anak. Seperti yang dikatakan oleh agama seberang. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu hanya istilah anak. Bukan berarti anak dalam konteks sebenarnya. Misalnya anak tangga. Emangnya tangga itu beranak? Anak tangga kan menunjukkan step by step untuk naik ke loteng 2. Anak tangga. Bapak Ibu yang saya kasih, karena tidak mengerti makna, mereka tidak percaya dan tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Ini yang akan kita dalami, akan kita kupas. Alasan mengapa Allah harus menjadi manusia. Satu-satunya alasan adalah menebus dosa manusia. Mungkin Anda berpikir, Allah kan maha kuasa. Kenapa Allah tidak bisa langsung menebus manusia saja? Kan dia punya otoritas. Dia bisa mengampuni orang. Misalnya orang berdosa, Yesus Allah berkata, aku ampuni kalian. Selesaikan. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena ada aturan, ada hukum yang harus dituruti. Allah tidak boleh melanggar perkataannya sendiri. Allah tidak boleh melanggar firman-Nya. Artinya di dalam proses penyelamatan itu ada aturan-aturan yang Tuhan harus ikuti. Sama juga nubuat tentang Yesus Kristus. Dia harus menggenapi nubuat-nubuat tersebut. Kita lihat akibat dosa manusia. Dosa itu sangat merusak. Dosa itu sangat berdampak dalam kehidupan manusia. Baik kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Saya merangkumkan 5 akibat serius dari dosa. Yang pertama, terpisah dari Allah. Sewaktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Taman Eden adalah satu taman yang diciptakan oleh Allah secara khusus untuk Adam dan Hawa tinggal. Di sana tempatnya indah, tempatnya luar biasa, segar. Tapi sayang sekali setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa bertemu dengan Allah lagi. Mereka pun diusir dari Taman Eden. Dengan demikian mereka sudah terpisah dari Allah. Lalu yang kedua, Allah tidak akan menjawab doanya. Di Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 3, Allah katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang menyelamatkan. Tangan itu artinya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya engkau berdoa tidak perlu teriak-teriak. Berdoa dalam hati pun Tuhan sudah tahu. Lalu yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala dosamu. Dosa adalah pemisah kita dengan Allah. Semakin banyak dosa kita, hubungan kita dengan Allah semakin jauh. Dan semakin banyak dosa, doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jika kita hidup dalam dosa, setiap doa kita masih dijawab oleh Tuhan, kita gak akan pernah bertobat. Maka jika kita sudah berdoa, berulang kali berdoa, sudah lama berdoa, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, sudah waktunya lakukan introspeksi. Apakah saya berdosa di hadapan Tuhan atau tidak? Harus dibereskan. Mohon pengampunan dosa diselesaikan, baru Tuhan jawab doamu. Yang ketiga, tidak diberkati Allah, sebaliknya dikutuk. Begitu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, hukuman Tuhan datang. Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ular dikutuk,
tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami kutukan. Bayangkan tanah itu yang nggak tahu apa-apa juga kena kutuk. Kalau tanah bisa ngomong, dia akan keprotes. Salahku apa? Tugasku memang menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan berbagai macam pohon. Lah salah saya ada di mana? Tapi saking marahnya Tuhan kutuk semuanya. Lalu namanya tidak akan tercatat di sorga. Di sorga tersimpan sebuah buku namanya Kitab Kehidupan, yang khusus akan mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke sorga. Jika kita punya dosa, maka kita punya nama tidak akan tercatat di dalam Kitab Kehidupan. Dan akibat dari dosa yang paling mengerikan adalah masuk neraka. Bapak Ibu, akibat yang paling serius dari dosa adalah neraka. Ini harus kita bereskan. Jika kita belum bereskan dosa kita akan masuk ke neraka. Lalu bagaimana membereskan dosa? Bapak Ibu, satu-satunya faktor yang menyebabkan manusia tidak masuk surga itu adalah dosa. Dan saya yakin semua agama mengajarkan doktrin atau kebenaran yang sama. Dosa adalah satu-satunya penyebab kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Lah, karena itulah dosa harus diselesaikan. Lalu bagaimana cara menyelesaikan dosa? Ternyata Tuhan menempuh sebuah cara atau sebuah solusi, yaitu melalui penebusan oleh darah. Artinya dosa baru bisa diselesaikan dengan penumpahan darah. Kita lihat apa yang dikatakan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka harus ada solusi untuk menyelesaikan dosa manusia. Namun misi penyelamatan ini baru bisa dilakukan melalui Anak Allah atau melalui Yesus Kristus. Dari sini artinya itu Bapa tidak bisa menyelesaikan dosa orang. Kenapa bisa demikian? Karena Bapa itu roh. Dibutuhkan darah untuk penebusan. Nah, fungsi anak inilah yang dimainkan untuk mempunyai darah. Misi penyelamatan Allah itu dilakukan dengan cara mengutus anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Ini hanya sebuah istilah kiasan. Yohanes 3:16, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasihi, kemarin ramai sekali tentang Pak Erastus yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Kenapa bisa sampai pemahaman seperti itu? Di sini tuh sudah sangat jelas Yohanes 3:16, yang menyelamatkan itu bukan Bapa, yang menyelamatkan itu bukan Yahweh, yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus. Kenapa bisa demikian? Karena Yahweh itu adalah Yesus Kristus. Berarti yang menyelamatkan juga Yahweh. Karena Yahweh dengan Yesus itu pribadi yang sama, maka otomatis yang menyelamatkan itu adalah Allah atau Yahweh melalui fungsi anak. Kenapa harus fungsi anak? Karena Yahweh itu roh, Allah itu roh, tidak punya darah, hanya lewat anak lah baru punya darah. Mengapa misi penyelamatan manusia itu harus melalui anak Allah atau Yesus Kristus? Mengapa tidak dilakukan oleh Allah secara langsung? Karena dalam proses penyelamatan atau penebusan dosa menggunakan media berupa darah. Darah, Bapak Ibu. Dalam penebusan dosa membutuhkan darah, ditegaskan oleh penulis kitab Ibrani. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya pengampunan dosa baru bisa terlaksana. Pengampunan dosa baru bisa dilakukan jika ada darah yang ditumpahkan. Jika tidak ada penumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Karena itulah kenapa Allah harus menjadi manusia untuk mendapatkan darahnya Allah. Intinya tuh seperti itu. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah mulai memperkenalkan darah sebagai media penebusan dosa. Karena darah berkaitan dengan penebusan dosa, darah berkaitan dengan penghapusan dosa,
Nah, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itu Allah sudah mulai memperkenalkan darah. Cuman ketika Anda baca Kejadian pasal 3 yang menceritakan tentang Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan makan buah pengetahuan baik dan jahat, yang menceritakan manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kata darah. Tapi di dalam Kejadian pasal 3, darah itu sudah mulai diperkenalkan secara simbolis. Jadi yang namanya simbol kiasan itu sudah dipakai Allah dari kitab Kejadian. Simbol. Kita lihat. Kejadian pasal 3, 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mata mereka telah terbuka. Adam melihat yang porno, Hawa melihat yang porno. Adam melihat istrinya tidak berpakaian, istrinya melihat suaminya tidak berpakaian, lalu mereka malu dan cepat-cepat menyemat daun ara untuk menutupi aurat mereka. Padahal sebelum memakan buah itu mereka sudah telanjang. Dan sesudah makan buah itu secara fisik tidak mengalami perubahan, tapi pikirannya sudah berubah. Yang awalnya mereka tidak melihat ketelanjangan karena di dalam pikiran mereka hanya ada positif. Mengetahui yang baik, belum mengetahui yang jahat. Setelah makan buah, lalu mereka juga mulai mengetahui yang jahat. Ketika mereka malu, mereka menyemat daun ara. Dan Tuhan tidak setuju dengan daun ara. Makanya Tuhan ganti kulit binatang. Nah, di dalam Kejadian pasal 3:21 inilah darah mulai diperkenalkan. Tapi perhatikan, tidak ada kata darah tapi mengandung darah. Dari mana? Kita lihat kata kulit binatang. Baju bisa kita pinjam. Misalnya kita mau pesta, tidak punya baju yang bagus, kita bisa pinjam kakak atau adik yang penting badannya cocok dengan kita, muat. Tapi kulit kan tidak bisa pinjam. Allah tidak bisa berkata kepada hewan yang sedang berjalan di Taman Eden, hei, pinjam kulit kalian ya untuk menutupi aurat Adam dan Hawa. Nggak bisa. Untuk bisa dapatkan pakaian kulit, maka hewan itu harus dibunuh. Hewan itu harus dipotong. Di saat hewannya dibunuh itulah ada darah yang ditumpahkan. Jadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, darah itu sudah mulai diperkenalkan. Lalu masuklah ke zaman hukum Taurat. Hukum Taurat. Dosa Adam dan Hawa ini berdampak kepada seluruh keturunan mereka. Maka semua manusia ikut berdosa. Inilah yang disebut sebagai dosa turunan. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa kecuali. Artinya di muka bumi tidak ada satupun yang bebas dari dosa. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang dianggap suci, dianggap rohani, terutama para rohaniwan, apakah itu rasul, apakah itu nabi, apakah itu biksu, apakah itu pendeta, apakah itu romo, semua manusia yang aktif di dalam agama masing-masing punya dosa. Karena semua manusia berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Itulah yang disebut dosa turunan. Kita lihat lebih jauh tentang dosa turunan yang mengakibatkan semua manusia turut berdosa. Roma pasal 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Perhatikan kata tidak berbuat dosa sama seperti yang dibuat oleh Adam. Artinya kita nggak ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dosa yang dibuat oleh Adam, melanggar firman Tuhan, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kita tidak lakukan. Tapi kita ikut berdosa. Kenapa demikian? Karena kita keturunan Adam. Karena itulah gara-gara Adam semua manusia ikut berdosa. Maka dibutuhkan Adam yang kedua. Siapakah dia? Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Maka judulnya kalau Anda lihat Roma pasal yang ke-5 dari ayat 12 ke bawah, judulnya adalah Adam dan Kristus. Diperbandingkan. Adam mengakibatkan semua untuk manusia berdosa, Kristus melepaskan semua manusia dari dosa. Karena itu manusia mengenal dua macam dosa. Dosa turunan, dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa,
Dan dosa kedua adalah dosa pribadi. Apa itu dosa? Di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14, ayat yang keempat mengatakan dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Artinya setiap kali kita melanggar ayat-ayat Alkitab kita sudah berdosa. Sadar atau tidak? Misalnya Alkitab mengajarkan jangan berbohong. Ketika kita berbohong kita sudah punya dosa. Jangan mencuri, kita sudah berdosa. Jangan iri, kita keiri hati sudah berdosa. Jadi setiap pelanggaran terhadap ayat Alkitab dinyatakan sebagai dosa. Jadi 2 macam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dimulailah misi penyelamatan bagi seluruh umat manusia yang telah jatuh itu. Misi ini membutuhkan darah untuk penebusan. Dibutuhkan darah Bapak Ibu dalam menjalankan misi ini. Kita lihat darah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama mengandalkan darah binatang untuk penebusan dosa. Jadi di zaman Taurat Musa, penebusan dosa itu selalu menggunakan darah binatang. Kalau Anda baca di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal yang ke-7, paling tidak ada 5 macam korban-korban yang semuanya itu mengandalkan darah binatang atau darah burung untuk menyelesaikannya. Ada korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban sajian dan sebagainya. Macam-macam korban semua itu untuk menyelesaikan dosa, mendamaikan antara umat Israel dengan Allah sendiri. Itu perjanjian lama. Tapi apakah konteks sekarang darah binatang masih bisa dipakai? Maka kita lihat zaman perjanjian baru. Di zaman perjanjian baru penggunaan darah binatang sudah tidak relevan lagi. Penggunaan darah hewan, darah binatang sudah tidak relevan lagi. Harus ada darah yang dikorbankan untuk menggantikan darah binatang yang akan dipakai untuk menebus dosa manusia. Artinya di perjanjian lama menggunakan darah binatang. Nah di perjanjian baru kalau tidak menggunakan darah binatang lagi maka harus ada darah pengganti. Karena penebusan itu baru bisa dijalankan dengan mengandalkan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Lalu darah siapa? Karena darah binatang sudah tidak relevan dipakai dalam perjanjian baru. Kenapa bisa demikian? Apakah darah binatang tidak berkhasiat lagi? Masalah begini Bapak Ibu. Pertama terlalu mahal. Menggunakan darah binatang itu sangat mahal. Misalnya 1 ekor domba harganya berapa? 2 juta? 3 juta? Oke kita diskon 2,5 juta. 2,5 juta. Nah jika kita berbuat dosa maka kita harus korbankan 2,5 juta untuk seekor domba dibakar menjadi abu. Untuk menggantikan dosa kita yang seharusnya dibakar oleh neraka. Kalau sebulan 10 kali kita berbuat dosa. 10 hewan yang harus dikorbankan artinya 25 juta kita harus korbankan untuk menebus dosa dalam sebulan. Bisa nangkap? Honor kita, gaji kita kerja 1 bulan 10 juta. Tapi menembus dosa setiap bulan dibutuhkan waktu 25 juta. Kalau 10 kali kita berbuat dosa. Dan ketika untuk penebusan dosa. Nggak bisa kita beli hewan lalu kita serahkan ke pendeta. Nggak bisa. Harus dipotong, dibakar dan sebagainya. Nah di sini sangat repot. Jadi domba itu kita bawa ke imam. Ini cerita perjanjian lama ya. Kita bawa ke imam, lalu imam itu akan potong hewan itu menjadi bagian-bagian. Nah setelah itu akan didirikan mezbah. Setelah mezbah didirikan, hewan mulai dibakar di atas mezbah. Bukan berarti Anda boleh tinggalkan lalu pergi ke kantor dulu. Setelah kerja sore baru datang lagi. Tidak bisa, Anda harus tungguin karena setelah apinya padam, abu itu harus dipakai mungkin dioleskan di bagian wajah tertentu sebagai penegasan dosamu sudah digantikan oleh hewan yang dikorbankan itu. Repotnya minta ampun. Artinya 10 hari Anda harus korbankan untuk menebus dosa. Sanggup? Begitu besok Anda datang ke kantor, wajah Anda lagi cerianya. Kenapa? Karena dosamu sudah dibereskan. Bos langsung tanya, kemana saja kau 10 hari?
Anda berkata, iya nih bos, saya lagi nebus dosa, banyak dosa, makanya saya butuhkan waktu 10 hari korban. Bos berkata, oh jadi dosamu sudah dibersihkan ya? Sudah bos. Kalau begitu, mulai besok kamu sering-sering saja tebus dosa. Artinya Anda dipecat. Mana ada perusahaan yang bisa terima Anda kalau bolos melulu untuk menebus dosa. Dengan demikian akan terbentuklah menjadi agama eksklusif. Agama yang hanya bisa diikuti oleh orang tertentu. Tidak semua orang sanggup. Berarti menggunakan pengganti darah. Harus ada yang menggantikan darah hewan. Namun tidak bisa sembarang darah. Harus memenuhi syarat untuk menggantikan darah hewan. Syaratnya tidak boleh ada cacat. Itu syarat pertama. Maka hewan yang harus dikorbankan itu juga dicek setiap hari sampai hari dikorbankan. Kalau ternyata hewan itu mengalami cacat, tahu-tahu kakinya timpang karena asam urat kali ya, atau tiba-tiba di kulitnya muncul bintik-bintik merah, harus diganti. Tidak boleh pakai hewan yang ini. Tidak boleh ada cacat. Yang kedua, tidak boleh ada dosa. Masalahnya adalah siapa yang tidak punya cacat, noda dan dosa di dunia? Siapa? Bapak Ibu, semua manusia memiliki dua macam dosa yang sudah saya jelaskan tadi. Dosa turunan dan dosa pribadi. Dosa turunan dan dosa pribadi. Baik nabi, rasul, tokoh agama, pendiri agama, semuanya itu memiliki dua macam dosa. Dosa turunan dan dosa pribadi. Satu-satunya yang tidak memiliki dosa, satu-satunya yang bebas dari dosa adalah Allah sendiri. Semua manusia telah berbuat dosa. Berarti tidak ada yang bebas. Satu-satunya yang bebas dari dosa adalah Allah sendiri. Berarti penebusan dosa itu harus dilakukan oleh Allah. Harus dilakukan oleh Yahweh. Masalahnya itu adalah Allah itu roh. Karena dia adalah roh, maka dia tidak punya darah, tidak punya daging. Sedangkan penebusan itu harus menggunakan darah. Lalu bagaimana caranya agar Allah memiliki darah untuk penebusan dosa? Karena hanya darah Allah yang layak. Akhirnya Allah menggunakan cara yang sangat unik, yang tidak terbayangkan, yang tidak bisa, yang tidak biasa. Yang tidak masuk logika manusia, yaitu Allah lahir menjadi manusia, inkarnasi. Allah lahir menjadi manusia. Untuk apa? Supaya Allah punya darah. Nah, yang lahir itu siapa? Yesus. Artinya adalah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Seharusnya kebenaran ini ditangkap, difahami oleh Pak Erastus. Yesus itu Allah. Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan kata firman itu adalah Allah. Firman itu juga hidup. Firman dengan Allah. Allah itu pribadi. Firman itu perkataan Allah. Pribadi dengan perkataan satu kesatuan. Kalau perkataan dengan orang itu bisa dipisah, maka itu jadi kacau. Ahok gak akan masuk penjara. Ahok masuk penjara kan gara-gara dia mengutip satu ayat di dalam kitab suci agama saudara kita. Ada yang memotong-motong perkataan Ahok. Itu pada sudah berlama ucapan Ahok itu, tapi tetap masih relevan dipakai untuk menjebak Ahok dan Ahok masuk ke dalam penjara. Kalau perkataan Ahok dan Ahok itu dua pribadi, itu dua hal yang berbeda, Ahok gak akan masuk penjara. Bisa saja Ahok ngomong, saya dengan perkataan saya kan beda. Nah sama juga Tuhan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah itu pribadi, firman itu perkataan Allah. Otomatis Allah dan perkataannya sama yang menjadi manusia. Bagaimana proses Allah menjadi manusia? Matius 1:18-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Perhatikan kalimat ini. Ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus kan ada 3 nih Bapak Ibu, Bapa, Anak, Roh Kudus nih. Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Artinya yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Allah itu kudus, maka disebut Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang kudus. Masuk ke dalam rahim Maria, dikandung 9 bulan, akhirnya Roh Kudus dilahirkan dalam bentuk daging yang disebut Yesus Kristus. Roh Kudus, Roh Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, ketika Yusuf tahu calon istrinya mengandung, dia tidak bisa terima. Karena Yusuf terlalu menggunakan logika. Menurut Yusuf tidak mungkin seseorang bisa lahir ke dunia. Seseorang bisa mengandung kalau tidak berhubungan badan dengan laki-laki lain. Dia nggak bisa terima. Maria sudah berulang kali jelaskan, aku mengandung dari Roh Kudus, aku mengandung dari Roh Kudus. Ditanya lagi jawabannya sama, aku mengandung dari Roh Kudus. Yusuf tetap tidak bisa percaya karena tidak masuk akal. Sama juga Pak Erastus beranggapan tidak masuk akal bahwa Roh Kudus itu menjadi manusia. Firman menjadi manusia tidak masuk akal. Makanya itu dia. Banyak orang lah, bukan hanya Pak Erastus, banyak pendeta tidak percaya. Banyak tokoh-tokoh agama tidak percaya, tidak bisa terima dengan logika Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena selama ini kita terpaku Allah itu roh, Allah itu roh, Yesus itu daging. Bagaimana mungkin Allah bisa menjadi daging? Kita lihat ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Akhirnya malaikat tegaskan kepada Yusuf, jangan takut. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Jawabannya ada di kalimat di bawahnya. Menebus dosa manusia. Karena untuk menyelesaikan dosa manusia dibutuhkan darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Allah itu roh, tidak punya darah. Maka roh Allah itu Roh Kudus harus masuk ke dalam rahim Maria. Lahirlah Yesus Kristus. Itu skema dari Allah. Caranya Allah. Karena itulah hanya lewat kelahiran Allah baru punya darah untuk menyelesaikan dosa manusia. Kalau Allah tidak dilahirkan ke dunia, Allah tidak mempunyai darah. Karena Allah itu roh. Nah sekarang Allah sudah punya darah dalam diri Yesus Kristus. Maka kita dapat penebusan dosa. Darah yang ditumpahkan di bukit Golgota itu adalah darah Allah sendiri. Bisa nangkap sampai sini? Darah Allah sendiri. Kita lihat Yohanes 1:1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan kalimat ayat 1 yang saya cetak merah. Firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia. Sangat jelas. Allah menjadi manusia. Tapi ketika Allah menjadi manusia, hidup di dunia, dia tidak bisa lagi memakai kata Allah. Kenapa demikian? Allah itu roh, Yesus itu daging. Bayangkan kalau Yesus masih mempertahankan statusnya sebagai Allah. Ketika Yesus lagi makan bakso, orang berkata Allah lagi makan bakso. Kan gak lucu Bapak Ibu. Enggak, lebih kacau lagi. Ketika Yesus lagi tidur, Allah lagi tidur. Ketika Yesus lagi menangis, kan di Alkitab mencatat berapa kali Yesus menangis. Yesus menangis, lalu Anda berkata Allah kita lagi menangis. Ini kan jadi aneh. Maka Yesus menggunakan sebuah sebutan atau istilah, yaitu anak Allah atau anak tunggal Bapa. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka Yesus menggunakan istilah anak Allah untuk menjelaskan entitasnya, karena dia itu anak manusia, hidup sebagai manusia. Maka Yesus sering menyebut diri anak manusia karena dia lahir dari manusia, hidup sebagai manusia.
maka dia harus tanggalkan Allahnya. Baru dia bisa menjadi manusia. Karena itu sebenarnya Yesus 100% manusia, dia juga 100% Allah. Tergantung kita mau lihat dari sudut mana. Dia 100% manusia artinya hidup seperti manusia. Dia bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa sedih, bisa menangis manusia. Tapi dia juga Allah, bisa meredahkan angin ribut, hanya Allah pencipta angin yang bisa kendalikan angin, bisa berjalan di atas air, hanya pencipta air yang tidak akan pencipta air yang tidak akan tenggelam oleh air, bisa membangkitkan orang mati, hanya Allah yang berkuasa atas hidup matinya manusia. Banyak contoh-contoh yang membuktikan keilahian Yesus. Ya lihat, Allah atau firman menjadi manusia. Inilah dia berarti Yesus adalah Allah yang lahir menjadi manusia. Ya, Yesus adalah Allah yang lahir menjadi manusia. Sebelum Yesus lahir ke dunia, dia sudah mendapatkan sebutan sebagai Allah. Jadi bukan setelah lahir baru kita paksakan Yesus jadi Allah. Enggak, sebelum inkarnasi, sebelum dia lahir ke dunia, dia sudah dapat sebutan sebagai Allah. Kita lihat Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sebelum Yesus lahir ke dunia, sebutan Allah yang maha kuasa atau Allah yang perkasa sudah dipegang. Sebutan Bapa sudah dia pegang. Berarti Yesus itu adalah Allah Bapa yang menjadi manusia. Kita lihat sebutan dia, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus itu sudah punya sebutan keilahian, Allah, Bapa, Raja di atas segala raja. Sudah clear kan? Tapi sewaktu dia hidup di dunia, dia lepaskan semua itu. Itu dicatatkan di Filipi pasal yang kedua ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Yeah. Sesuai nubuat, Yesus akan lahir dari seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya akan mengajak Anda melihat lebih jauh kata Immanuel. Sesuai dengan nubuat Yesaya 7 ayat 14. Immanuel. Arti kata Immanuel adalah Allah beserta kita. Lihat kembali sebelum kelahiran di Yesaya 7 ayat 14. Nah setelah itu Yesus dilahirkan, kata Immanuel disinggung kembali oleh penulis Injil Matius. Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi clean kan? Clear semuanya. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah beserta kita. Nah beserta kita itu artinya tinggal di tengah-tengah masyarakat. Hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi orang tidak percaya karena beranggapan Allah itu roh, tidak mungkin menjadi manusia. Itu masalahnya. Padahal Allah itu diam, tinggal di tengah-tengah manusia. Bahkan ketika kita baca di ayat kalimat di atasnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian sudah melihat aku, sudah melihat Bapa di sorga. Sudah kenal aku, sudah kenal Bapa di sorga. Saat ini sekarang kalian sedang melihat Bapa di sorga. Itu Allah sedang bersama-sama dengan murid-murid. Bandingkan kembali di sini. Immanuel. Kembali lagi ke Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia, diam di antara kita. Sama maknanya dengan Immanuel. Allah beserta kita. Allah beserta kita itu maksudnya Allah diam di tengah-tengah kita, tinggal di tengah-tengah masyarakat, tapi orang tidak mengenal dia. Maka tidak percaya kepada dia. Oke. Jadi kata aku dan Bapa adalah satu, artinya satu pribadi. Nah yang kedua yang saya kupas adalah aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam nama. Okay?
Jika Bapa dan Yesus adalah satu pribadi, dengan sendirinya nama Bapa dan Yesus seharusnya sama. Betul nggak? Karena pribadinya sama, harusnya sama. Sedangkan saya dengan Bapak saya pribadinya berbeda, maka nama berbeda. Maka saya tidak bisa berkata ke orang lain, kalau kalian sudah kenal aku, sudah kenal Bapakku. Sudah melihat aku, sudah melihat Bapakku. Kenapa bisa? Karena dua pribadi yang terpisah. Nggak bisa saya katakan itu. Nama saya Nathan Jurnawan, nama Bapak saya adalah Mustari. Itu dua hal yang berbeda, dua orang yang berbeda. Kalau sama, seharusnya namanya sama. Kita lihat tentang nama. Allah Bapa adalah roh. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Allah memiliki nama? Itu loh, apakah Allah punya nama? Banyak orang berkata Allah adalah roh, maka Allah tidak punya nama. Salah besar. Seharusnya Allah Bapa itu mempunyai nama. Jika Allah tidak punya nama, bagaimana manusia bisa mengenal dia? Banyak agama-agama lain yang Allahnya tidak punya nama. Tapi orang Kristen Allahnya itu punya nama. Nama Allah itu siapa masalahnya? Musa ketika akan diutus oleh Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Musa sempat mempertanyakan nama Allah. Kita lihat Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Jadi Musa juga takut. Ketika berhadapan dengan bangsa Israel yang terkenal tegar tangguh itu. Allah, siapa yang utus kamu? Musa berkata, Allah nenek moyang kalian. Lalu mereka akan kejar, Allah nenek moyang kami itu siapa? Namanya siapa? Itu yang jadi persoalan. Dan akhirnya ketika Musa meminta nama Allah itu siapa, lalu Allah menyebut namanya dalam konteks 4 konsonan yang disebut tetragramaton. Nah, jadi tetragramaton itu adalah 4 huruf YHWH. Oke, YHWH. Kita lihat makna YHWH. Keluaran 3:14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. YHWH. Yod he waw he. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku. Apakah itu nama? Atau ini hanya sebuah sebutan? Bapak Ibu yang saya kasih, I am is I am. YHWH. Apakah benar bahwa YHWH, Yahweh atau Yehova adalah nama Allah? Bapak Ibu. Ketika YHWH itu 4 konsonan. Ketika kita sisipkan huruf vokal, maknanya itu sudah beda. Yahweh atau Yehova. Betulkah boleh kita sisipkan 4 huruf itu? YHWH itu disisipkan huruf hidup. Misalnya nama saya, huruf matinya dulu. NTN. Nathan. Kalau huruf hidupnya dicopot kan NTN. Kalau Anda salah sisipkan nama huruf hidup saya, NTN, Anda sisipnya O. Jadi nonton. Nonton. Padahal nama saya Nathan. Salah sisipkan huruf, maknanya sudah beda. Bukan Allah lagi. Makanya saya tidak begitu setuju Yahweh atau Jehovah. Itu semua adalah ulah para teolog-teolog. Musa menegaskan di Perjanjian Lama Allah belum menyatakan namanya. Kalau betul nama YHWH adalah nama Allah, seharusnya dalam Perjanjian Baru juga diperkenalkan YHWH itu adalah nama Allah. Ternyata di Perjanjian Lama belum diperkenalkan. Kita lihat Keluaran 6 ayat 1-2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, YHWH. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri.
Perhatikan kata ini. Dengan namaku YHWH aku belum menyatakan diri. Artinya di perjanjian lama Allah belum menyatakan namanya. Di perjanjian lama Allah belum memperkenalkan namanya. Lalu kapan baru Allah memperkenalkan namanya? Di perjanjian baru melalui Yesus Kristuslah nama Allah itu mulai diperkenalkan. Kita lihat di sini. Di zaman perjanjian baru melalui Yesus Kristus nama Allah Bapa itu baru diperkenalkan. Siapa nama yang diperkenalkan Yesus? Apakah waktu Yesus mengajar 3 tahun dia pernah menyebut nama Allah adalah YHWH? Pernah enggak? Enggak pernah. Nama Allah adalah Yahweh atau Yehova? Pernah enggak? Enggak pernah. Berarti itu bukan nama Allah, hanya sebutan. YHWH itu hanya sebutan, bukan nama Allah. Lalu nama Allah siapa? Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Perhatikan ya. Yesus katakan, aku telah memperkenalkan nama Bapa namamu kepada semua orang. Nah, apakah pernah Yesus katakan nama Yahweh? Enggak pernah. Lalu bagaimana cara Yesus menyatakan atau memperkenalkan nama Allah? Caranya bagaimana? Kita akan lihat. Caranya adalah di ayat 11-12. Karena ayat 6 Yesus kan katakan, aku telah menyatakan namamu. Aku telah memperkenalkan namamu kepada semua orang, kepada dunia. Jadi sebenarnya dunia itu sudah kenal nama Allah, tapi mereka tidak tahu itu adalah nama Allah. Lalu nama Allah itu siapa? Rahasianya kita baca di ayat 11-12. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu perhatikan. Isi doa Yesus. Dia berkata kepada Bapa. Peliharalah mereka dalam namamu. Mereka itu murid-murid. Karena Yohanes pasal yang ke-17 Yesus berdoa. Salah satu isi doanya ditujukan kepada murid-murid. Ditujukan kepada pengikut-pengikut Yesus. Peliharalah mereka pengikut-pengikut Yesus dalam namamu. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jelas gak? Bapa itu punya sebuah nama. Nama Bapa dikasihkan kepada anaknya. Jadi nama Bapa siapa? Yesus. Artinya ketika Anda sebut nama Yesus, Anda itu sudah sebut nama Allah. Karena nama Allah itu Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Perhatikan Bapak Ibu, namamu yang engkau berikan kepadaku. Nama Bapa dikasihkan ke anak. Otomatis nama Bapa itu adalah Yesus. Lihat lebih jauh skema ini. Bapa, nama Bapa diberikan kepada anak. Berarti Yohanes 17 ayat 11 ya. Berarti nama Bapa seharusnya itu Yesus. Karena nama Yesus, nama itu diberikan kepada anak. Sedangkan anak namanya adalah Yesus. Dengan sendirinya Bapa dengan anak namanya itu sama. Kenapa bisa sama? Karena itu pribadinya itu sama. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Sangat clean and clear. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita lihat lebih jauh. Nama Bapa Yesus, otomatis nama anak juga Yesus. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapa atau Allah mengaruniakan nama segala nama kepada anaknya Yesus. Berarti ini nama yang penuh kuasa. Berapa besar kuasa namanya? Bertekuk lutut. Yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. 3 dimensi nama Yesus berkuasa. Nama Allah berkuasa. Di langit
Kita lagi naik pesawat, mengalami masalah, mati mesin pesawatnya. Kita berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Di darat, banyak nama Yesus dipakai di darat. Di laut, suatu hari Anda naik kapal selam, nyelam sampai ribuan meter di bawah laut, terjadi masalah. Nyawa Anda terancam. Seperti yang kapal selam yang nyelam ke kapal Titanic itu, 5 pengusaha terkenal meninggal. Sebut nama Yesus, Yesus bisa tolong karena nama Yesus bekerja di lautan yang dalam itu. Sejak kapan kan nama Bapa diberikan kepada anak? Nama Bapa diberikan kepada anak. Sejak kapan? Lihat kembali waktu Maria mengandung. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, di sini peristiwanya Bapak Ibu. Nama Bapa dikasih ke anak lewat malaikat. Jadi malaikat diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Yusuf dalam mimpi. Yusuf, istrimu akan lahirkan anak laki-laki, nanti kasih nama Yesus ya. Nah, itu peristiwanya. Nama Bapa dikasihkan ke anaknya. Berarti Bapa punya nama adalah Yesus. Nama Yesus adalah nama Allah sendiri, maka nama Yesus penuh kuasa. Berapa besar kuasanya? Lukas 10:17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Itu dahsyat loh. Setan. Begitu sebut nama Yesus, setan keluar, setan gemetaran. Kenapa bisa demikian? Karena itu nama Allah. Nama Yesus adalah nama Allah. Markus pasal 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita lihat bagaimana dahsyatnya nama Yesus. Kenapa nama Yesus penuh kuasa? Karena nama Allah. Jadi nama Yesus itu adalah nama Allah. Kita lihat yang namanya roh itu ada 4 macam. Allah, manusia, malaikat, dan iblis. Dari keempat macam roh ini penciptanya adalah Allah. Tapi akhirnya Allah dengan iblis selalu dihadapkan 2 kekuatan atau 2 macam roh yang selalu bertentangan untuk mempengaruhi manusia. Dua-duanya ada kekuatan. Nah, yang paling lemah dari 4 macam roh itu adalah manusia. Kita lihat Allah, malaikat, dan iblis dan manusia. Antara malaikat dengan iblis memiliki kekuatan, kuasa yang setara. Kenapa bisa demikian? Karena iblis itu awalnya dari malaikat. Malaikat dan iblis memiliki kekuatan setara. Yudas 1:9. Tetapi penghulu malaikat Mikail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Malaikat pun gak sembarangan sama setan loh. Kenapa? Karena sederajat. Gitu loh. Jenderal ketemu jenderal, gak macam-macam. Sederajat. Kalau kopral ketemu jenderal, nah lain cerita. Jenderal ketemu jenderal, bintang 1 ketemu bintang 1, bintang 2 ketemu bintang 2, sama-sama kekuatannya. Makanya malaikat pun gak berani macam-macam sama setan karena bisa dapat serangan balik. Nah, tapi di antaranya manusia paling lemah. Roh manusia paling lemah. Lalu bagaimana supaya manusia dapatkan kekuatan? Manusia harus mengandalkan kuasa yang lebih besar dari dirinya sendiri dan tidak bisa mengenalkan kuasa dari malaikat. Satu-satunya kuasa yang bisa menaklukkan iblis adalah kuasa Allah, yaitu nama Allah, Roh Kudus. Maka kenapa nama Roh Allah Yesus itu penuh kuasa bisa taklukkan setan? Karena itu nama Allah. Roh Allah juga disebut Roh Yesus.
Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan kata roh Allah. Lalu kata kedua, roh Kristus. Kenapa bisa demikian? Karena roh Kristus itu sama dengan roh Allah. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu ketika kita berdoa, roh Allah yaitu roh Yesus atau roh kudus yang bekerja menyatakan kuasanya. Maka Yesus anjurkan kita berdoa. Berdoalah di dalam nama Yesus. Kenapa harus berdoa dalam nama Yesus? Karena nama Yesus penuh dengan kuasa di bumi dan di sorga. Maka Yesus berkata setelah dia bangkit dari kematian di Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Kepadaku telah diserahkan kuasa di sorga dan di bumi. Maka nama Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti kita berdoa itu langsung kepada Yesus. Dan ketika kita berdoa kepada Yesus, sebenarnya kita berdoa kepada Allah Bapa. Jadi yang menjawab doa kita itu sebenarnya Allah Bapa dalam diri Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Kenapa Yesus punya nama penuh kuasa? Itulah sebabnya. Kita lihat kesimpulan. Kesimpulan pengacara hari ini, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Satu dalam konteks di sini adalah satu pribadi yang sama, satu nama yang sama. Karena itu Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Karena saya penganut Allah Esa dan Allah Esa bagi saya adalah Yesus Kristus, to the point. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Engkau sudah menyertai memimpin kami. Sehingga hari ini satu lagi kebenaran disingkapkan bagi kami tentang perkataan Yesus. 2000 tahun yang lampau, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Hari ini kami lebih jelas mengenalnya. Ternyata Bapa dan Yesus adalah satu pribadi. Nama Bapa adalah Yesus Kristus. Terima kasih untuk apa yang Engkau singkapkan bagi kami hari ini. Terus singkapkan bagi kami untuk sesi ke-13 sampai 20 lebih. Supaya kami bisa memahami entitas Allah dengan jelas. Dan supaya kami bisa mengetahui apakah konsep Allah tunggal, dui tunggal, tritunggal mana yang lebih alkitabiah. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami terus sampai belajar ini selesai. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mendengarkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, seringkali kami mengeluh karena kami merasa tidak menerima apa yang kami minta. Namun kami lupa bahwa begitu banyak yang telah Kau kerjakan dan berikan bagi kami, bahkan di saat kami tidak memintanya. Sebab itu saat ini, biar kami belajar untuk selalu bersyukur di setiap langkah hidup kami. Segala yang ku punya di dalam hidupku, ku sadari karena Kau yang memberkatiku. Segala yang ku bisa di dalam hidupku, sadari karena anugerah-Mu bagiku. Bapa, terima kasih untuk segalanya.
Janjikanmu, kemurahanmu lebih dari hidupku. Bapa, terima kasih, biar segalanya ku kembalikan bagi kemuliaan namamu. Ku kembalikan bagi kemuliaan namamu. Bapak Ibu, bagi Anda mahasiswa teologi yang mengikuti mata kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Ala Esa atau STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap sesi pelajaran ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Kita lihat topik pertanyaan yang ke-12 dengan judul Aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan pertama, tuliskan skema 3 fase konsep tentang entitas Allah. Yang kedua, ada skemanya. Anda kalau mengikuti pelajaran mestinya bisa. Dalam perjanjian baru ada 3 sebutan yang menggambarkan entitas Allah. Sebutkan dan tuliskan teks ayatnya. Sebutkan ketiga sebutan itu lalu ayat Alkitabnya, teksnya. Apa perbedaan makna istilah 3 menjadi 1 dengan 3 adalah 1 menurut pengertian saudara? Dan Alkitab memakai istilah yang mana? Tuliskan lengkap ayat Alkitabnya, teksnya ya, bukan hanya bunyi pasal dan ayatnya. Ayat yang keempat. Menurut saudara, apa makna dari perkataan Tuhan Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Yang kelima, bagaimana saudara membuktikan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu pribadi yang sama? Anda jelaskan setelah Anda dapatkan pelajaran. Garis besar nggak apa-apa. Yang keenam, tuliskan 5 akibat dari dosa dan jelaskan bagaimana solusi menyelesaikan dosa manusia. Anda jelaskan berdasarkan pemahaman Anda. 7. Dalam perjanjian lama penebusan dosa mengandalkan darah binatang. Mengapa di perjanjian baru darah binatang tidak relevan untuk dipakai lagi? Alasannya apa? Yang ke-8, jika ada seorang nabi atau rasul yang rela menumpahkan darahnya, menyumbangkan darahnya, atau rela dikorbankan untuk menebus dosa orang lain, apakah bisa? Kenapa kalau tidak bisa? Yang ke-9, ada berapa macam roh? Apakah binatang memiliki roh? Yang ke-10, siapakah nama Allah itu sesungguhnya? Jelaskan dengan bukti-bukti ayat Alkitab. 10 pertanyaan setelah Anda ketik rapi, Anda emailkan kembali ke pengelola di bagian sekretariat STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.